Badai PHK di mana-mana. Berita PHK hampir setiap hari. Ini adalah sebuah pesimisme atau justru ini adalah sebuah peluang. Saya akan bahas banyak dengan Pak Tony Adikaryo dan Profesor Ferry Latuhihin setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Wow, welcome back to Level Up Podcast, Pak Ferry Latuhihin. Thank you ya. Pak Tony, tolong mengawal saya. Kita hari ini akan diskusi yang tajam-tajam dan terpercaya, Pak. Siap. Dan kenapa kita hari ini bisa langsung podcast? Karena kita baru aja selesai workshop bersama Pak Sandiaga Uno tadi. Dan workshop berlangsung dengan sukses, luar biasa. Banyak orang mendapatkan insight baru. Dan dari workshop tersebut ternyata kita tahu kalau Pak Sandi itu punya untold story yang dibongkar di workshop. Dan itu yang membuat fundamental beliau bisa sukses hari ini. Dan kita juga pernah workshop sama Pak Ferry bulan April yang lalu dan juga berlangsung sukses. Dan hari ini kita akan menanyakan kondisi terupdate sama Pak Ferry ya. Pak Ferry sehat? Sehat bos, thank you. Mantap, golf terus ya? Tiap hari. Keren. Pak Ferry, saya pengen mulai nanya-nanya tentang koplak nomik itu apa sih? Ya, itu memang jadi rame ya. Rame ya. Awalnya pada waktu saya interview di stasiun Metro TV kalau nggak salah pada waktu itu kita berbincang mengenai paket-paket kebijakan daripada pemerintah yang baru, ya kan, yang saya anggap sama sekali melenceng daripada istilahnya teori-teori ekonomi, bahkan praktek-praktek ekonomi di negara lain yang saya anggap ini nyeleneh gitu ya. Dan nyelenehnya menurut saya bukan dalam arti yang positif tapi negatif ya kan. Misalnya begini, saya katakan koplaknomics karena seorang menteri kepala Bappenas ya kan, itu Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi mengatakan bahwa MBG lebih penting dari lapangan kerja. Dan itu kan koplak gitu loh ya kan. Di mana-mana pemerintah tugasnya adalah mencari menciptakan lapangan pekerjaan ya kan buat rakyatnya, bukan ngasih MBG gitu loh ya kan. Nah itu yang saya bilang, makanya dari situlah saya sebut istilah ini kebijakan-kebijakan kayak begini, dan mindset, terutama mindset ya pembuat kebijakan seperti ini itu mindset yang koplak gitu loh ya, makanya seterusnya menjadi koplaknomics gitu kan ya. Itu asal muasalnya sih. Terus saat ini kan kita tahu hampir tiap hari ada berita PHK. Hampir tiap hari. Dan tambah hari tambah mencekam. Ya, dan apakah ini akibat langsung nggak sih dari judi APBN pemerintah? Gini, impact yang pertama terus terang karena ada efisiensi 306 triliun, ya kan, duit itu kan tidak mengucur ya ke dalam ekonomi ya. Sementara kita lihat juga, saya dengar juga banyak KL, kementerian dan lembaga yang juga duitnya belum turun, gitu kan ya. Bagaimana kalau pembelanja pemerintah dalam kasus ini terhenti, ya kan, otomatis demand down, ya kan. Kalau demand down tentu daya beli masyarakat juga down, ya kan. Itu memang a part of the story tentang masalah pemerintahan Prabowo ini. Tapi juga jangan lupa ya, Pak Prabowo harusnya mengakui bahwa dia menerima warisan ekonomi yang tidak baik-baik saja ya dari pemerintah yang sebelumnya. Jadi beliau sebetulnya juga mendapat tumpahan ya kan, istilahnya begini, now the party is over and you are washing the dishes. Kan gitu ya kan ya. Jadi aneh juga kalau pemerintah ini mengatakan ekonomi kita baik-baik saja. Ya padahal ini mereka istilahnya mendapat bagian cuci piring loh ya kan ya dari pemerintah sebelumnya. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan, contohnya begini, middle class income kita shrinking dari 57 juta ke 47 juta bukan terjadi pada zaman Prabowo loh. Itu terjadi dari 6 tahun yang lalu. Ya memangnya trennya down, daya beli juga turun, tabungan masyarakat dari 3 juta juga turun ke 1,3 juta, bukan terjadi tiba-tiba ketika Pak Presidennya itu Prabowo. Tapi ini udah warisan dari zaman Jokowi. Nah, kenapa demikian? Ini ada paradoks dalam ekonomi kita, bos ya. Zaman Jokowi kita harus terima kasih juga kepada Pak Jokowi, ya kan. Beliau boleh bilang udah all out membangun infrastruktur. Ya kita harus akuin juga, ya kan ya. Semua sekarang kereta lebih bagus, ada MRT, ada LRT, ya kan. Semua transportasi oke lah.
ya, jalan tol ya kan, kita harus akui itu prestasi beliau. Tapi anehnya juga terjadi semacam paradoks ya kan, jor-joran di infrastruktur malah produktivitas kita turun, kan harusnya terbalik ya. Nah, harusnya produktivitas kan naik ya, karena capital stock kita naik ya kan, sehingga produktivitas naik ya, given the manpower gitu kan ya. Tapi yang terjadi tidak gitu loh ya kan. Nah, tentu kan orang bertanya dari mana datangnya paradoks ini. Nah, ini pemerintah ini harus paham, yang kita butuhkan itu bukan cuma infrastruktur, tapi juga suprastruktur. Iya, aturan-aturan, regulasi-regulasi, polisi-polisi, premanisme di mana-mana. Ya, siapa yang mau invest kalau everyday kita lihat ada preman datang pada saat kita pasang tenda mau investasi. Ya kan, ini bukan masalah infrastruktur, inilah yang namanya masalah suprastruktur ya. Dan ini kita selalu lengah, tidak pernah diperhatikan oleh zaman-zaman sebelumnya. Ya, makanya Pak Jokowi jor-joran utang kita naik loh, ribuan triliun loh ya, dari bawah 4.000 triliun sampai ke atas 7.000 triliun untuk karyanya juga membangun infrastruktur ya. Kita lihat juga sampai karya-karya sampai bangkrut lah istrinya ya, mengupayakan sedemikian rupa ya, visible or not visible kita harus bangun gitu kan ya, berapapun ongkosnya gitu kan ya. Tapi itu saja, it is necessary ya, kalau dalam ekonomi it is a necessary condition, harus ada infrastruktur, tapi it is not sufficient. Gitu loh ya. Tapi bersyukurnya dengan adanya infrastruktur yang bagus, kira minimal inflasi terkendali. Iya, inflasi terkendali. Artinya beginilah, lapaknya udah ada nih ya, lapaknya ya, tinggal isinya mana. Nah, untuk isinya itu diperlukan yang tadi saya katakan yang namanya suprastruktur, peraturan-peraturan yang memang tidak changing, yang jelas dari pemerintah ya, premanisme dihapus, birokrasi harus efisien ya kan ya, mempermudah bisnis kayak di Vietnam. You go to Vietnam, you bring money, 2 hari selesai bos, license. Di sini berapa lama? Ya kan, untuk ngurus izin aja ya kan, ini suprastruktur urusannya gitu loh ya. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan akan masuk foreign direct investment ya bro. Exactly, kan sekarang masalahnya sekarang gini, kalau kita nggak punya uang, katakanlah kita ini sama sekali, makanya saya bilang koplak. Kenapa? APBN udah jelas-jelas kedodoran, ini mau jor-joran, mau memberikan makan bergizi gratis, MBG sampai 300 triliun, alasannya kan nggak ada. Pertama adalah kembali lagi duitnya nggak ada, yang kedua manfaatnya nggak jelas, yang ketiga kalau membangun proyek sebesar ini bos, eksekusinya salah. Kan makanya kemarin banyak kasus, ada yang keracunan segala macam ya kan ya. Harusnya proyek yang belum pernah kita punya pengalaman dan segini besar dimulai dengan piloting. Ya, piloting dulu 50 sekolah, jalan apa enggak? Ya kan, kalau memang udah dari 50 sekolah kita tahu di mana problemnya dan apa solusinya, scale up 50 sekolah lagi. Enggak langsung 83 juta mulut loh mau dibenahin, sistem tidak ada, manajemen tidak ada, duit tidak ada. Ini kan ide gila dan koplak. Oke. Apakah pemerintah saat ini itu mempertaruhkan APBN demi janji politik? Dengan nasib pekerja sebagai tumbalnya, gimana? Gak bisa aja, karena I have to keep my promise. Maka apapun yang terjadi 83 juta manusia harus disuapin, itu kan a big nonsense kalau menurut saya ya kan. The party, masalah pemilihan presiden udah jelas ya kan, satu udah selesai, and you are the winner now ya kan, katakanlah ya kepada Pak Presiden Prabowo. Sekarang apapun Anda, saya berjanji misalnya sama pacar saya, ya darling I'm gonna marry you ya kan ya, kalau satu saat begitu datang saatnya, oh sorry I have no money darling. Mau kawin sama apa? Masa kawin di emperan toko, kan nggak mungkin. Ini kasusnya sama ya. Jadi kita harus tahu ya, ada yang namanya budget constraint di dalam mengambil decision. Kita harus lihat budget kita bos. You want to go to Paris, tapi in your paket cuma ada 100.000, kan cuma cukup sampai Bogor. Nggak bisa dipaksain sampai Paris ya kan. Paling jauh Parangtritis bro ya. Iya, paling jauh Parangtritis, unless you go pinjam duit mertua misalnya ya kan, ya bela-belain ya kan ya, tapi you live with that kan, kayak gitu ya, dengan utang ya kan. Nah makanya saya bilang kembali lagi, semua kebijakan harus memahami adanya constraint. Satu adalah budget constraint, yang kedua institutional constraint, yang ketiga manpower constraint. Seperti MBG tadi, sistem nggak ada, manpower nggak ada, manajemen nggak ada, duit nggak ada ya kan, mau dipaksain 300 triliun.
Koplak kan. Oke. Sekarang IHSG anjlok dari 7.800 ke 6.200. Apakah ini vonis pasar terhadap postur APBN kita yang memang saat ini ketika video ini dibuat udah 7.100 sih? Awalnya gini, kalau IHSG jebol itu kan sampai 18 Maret hari yang sangat keramat buat kita ya, terjadi trading halt, sementara pada saat itu saham-saham di Asia pada hijau semua. Itu tidak terlepas dari kritik saya mengenai Danantara. Saya bilang kalau Danantara ini tidak bisa dibekukan apalagi dibatalkan, tapi bank-bank itu yang ada di dalamnya sebaiknya dikeluarkan dari Danantara. Ya kan? Kenapa harus dikeluarkan? Karena bank-bank ini bersifat sistemik dan takutnya nanti investor tidak percaya bahwa di bawah Danantara bank-bank ini aman. Kan gitu, dan itu wajar. Nah akhirnya apa? Begitu bahkan sebelum Danantara diresmikan, pada waktu mereka dengar bahwa akan ada satu super holding yang namanya Danantara dan ada bank di situ, orang udah mulai sell bank-bank, ya kan ya. Nah mencapai klimaksnya setelah benar-benar pasar merasa yakin bahwa bank-bank ini benar-benar akan dibawa ke Danantara, mereka sell semua. Ya, padahal pada waktu itu kan banyak bilang, wow, Pak Ferry omong kosong, buktinya apa ya kan, semua karena market di sana juga merah ya kita merah. Dan pada waktu terjadi trivial apa trading halt 18 Maret itu, kita satu-satunya yang jeblok sama sekali, padahal market di Asia hijau. I'm not talking, itu artinya apa? Itu adalah domestic issue yang men-drive market. Yes. Ya kan, walaupun sekarang suppose ya kita udah kembali lagi ke 7.000 ya. Ya kan, tapi again kembali lagi. Nah, kalau ini beda lagi isunya. Isunya adalah Trump. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ya yang mana dominan faktor, domestik atau luar negeri, kan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan Trump ini creating uncertainty ya kan, so wild, dia kan tindak tanduknya itu unpredictable. Ini hari dia bilang A, besok bisa B. Ya kan, you can imagine ya dengan presiden dunia loh. Kalau presiden US kan presiden dunia itu kan ya, yang koplak juga lagi gitu ya. Double koplak ya. Double koplak gitu nih. Ya kan, ini orang susah ditebak. Ini sekarang diskusi menarik. Ini kayak lingkaran setan nih. APBN udah defisit, ekonomi lesu, PHK masal di mana-mana, pajak anjlok. Menurut Pak Tony gimana ini? Ya memang kemarin isunya pajak kan gara-gara Cortex ya, katanya macet. Nah itu sebetulnya juga sebuah blunder ya, di mana negara sedang butuh duit, ternyata justru sistem daripada Cortex problem. Harusnya ya akhirnya di akhir-akhir tuh kantor pajak akhirnya kembali lagi ke DCP online. Kenapa kok baru last minute dibuat DCP online? Kenapa enggak pada saat awal kalau memang belum siap, kenapa harus dipaksakan harus Cortex? Itu yang membuat anjloknya pemasukan pada saat itu kan, Pak. Nah, itu problemnya. Menurut Pak Ferry gimana? Ya di samping masalah teknis ya, kalau Cortex kan kita masalah teknis ya. Tapi kalau kita ngomong masalah fundamental, ini different story ya kan. Bahwa IMF, World Bank sudah meramalkan bahwa kita nggak bisa lagi karena achieve 5% growth. Dia kan cuma 4,87%. Pasti dia udah punya indikator bahwa secara fundamental pun ekonomi kita lagi going down, ya kan? Nah, tadi saya katakan seharusnya Pak Prabowo tidak mengatakan ekonomi kita baik-baik saja. Ya, ekonomi kita tidak baik-baik saja dan itu bukan oleh Prabowo. Tidak baik, tapi beliau menerima warisan dari presiden sebelumnya. Ya kan, presiden dari tahun sebelumnya juga nggak bisa disalahkan. Karena apa? Kembali lagi dari sebelumnya lagi bahkan setelah reformasi kita udah tahu bahwa manufacturing output kita ya kan terhadap GDP itu dari 28% down ke 18% dan itu terjadi 20-25 tahun. Dan pada waktu itu kita udah tahu bahwa we have a structural problem. Ya kan, kita punya ekonomi ini mempunyai suatu problem struktural. Simpel aja bos, output terhadap GDP kita itu 60% dari UMKM loh. Yang low productivity,
ya kan, boleh dibilang labor intensif orang, nggak ada mesin sehingga nggak ada produktivitas. 40%-nya itu given by atau produced by modern sector, ya kan, seperti kota-kota besar kayak begini ya, sama services. Nah, tapi the point is dualisme ekonomi kita ini yang berwajah dua gitu kan. Satu adalah traditional sector, yang kedua adalah modern sector, berdampingan sama sekali. Ini ada structural problem gitu loh ya. Mengenai unemployment misalnya, ini susah dideteksi loh. 60% dari output adalah UMKM ya kan. UMKM kan bisa dibilang lu nganggur tapi lu dagang bakso ya kan, lu dagang bakso tapi sebetulnya juga nggak cukup duitnya ya kan. Nah ini problem yang sangat luar biasa dan tidak pernah mendapat perhatian sejak reformasi bergulir tahun 98. Nah, jadi kalau menurut saya seharusnya pemerintah ini menyadari bahwa ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, tapi bukan karena diriku. Ini adalah warisan daripada pemimpin pemerintah sebelumnya gitu. Ya, gimana itu Pak Tony? Ya, memang apa yang dikatakan Prof. Hadi saya setuju sih Pak. Setuju ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kondisi kan memburuk. Siapa yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan uang rakyat yang gagal ini? Gini, bahwa ekonomi memburuk itu saya rasa we are not the only one. Satu ya, karena kasus Trump ya kan, kasus trade war yang sangat parah. Bahkan Cina sebelum Trump pun dengan trade warnya, Cina udah menunjukkan tanda-tanda saturated ya, bahwa pertumbuhan ekonomi 10%, 9% itu akibat dorong dengan stimulus yang sangat masif ya kan, dan itu ada akhirnya ya kan ya, sehingga secara natural China itu sliding down ke 5% pertumbuhan ekonominya ya. Dengan trade war ini mungkin less dari 5%. Dan itu semua adalah kembali lagi masalah-masalah yang bilang tidak gampang ditangkal dengan satu policy. Nah, kita pun sama ya kan, karena trennya nih all over the world, global economy around the world, we are not the only one, juga trendingnya lagi down ya kan ya, seolah-olah ada kayak semacam universal forces yang mendorong semua ekonomi itu sliding down gitu loh ya. Setelah maturity masa euforia dari tahun 2000 ya sampai 2010 ya kan, kemudian ada krisis 2008-2009, bagaimana mereka jack up dengan stimulus Cina luar biasa, sekarang duitnya juga udah habis ya, ada krisis housing di Cina sana, property bubble ya kan. Nah, automatically ekonomi sliding down. Begitu juga dengan US setelah COVID mereka injek dengan uangnya luar biasa, inflasi besar-besaran, dan sekarang mulai lagi unemploymentnya naik ya. Nah, ini semua business cycle bos. Business cycle. Nah, sekarang kita menghadapi business cycle yang basically it happens all over the world. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat fiskal kita. Bukan jor-joran mau dengan makan bergizi gratis 300 triliun padahal yang kita butuhkan cuma 5-10 triliun untuk mereka-mereka yang memang betul-betul membutuhkan gitu kan ya. Itu satu. Lantas kita mau bikin koperasi merah putih 400 triliun, 80 ribu. Lu ngurusin 5 koperasi aja belum tentu becus, apalagi 80 ribu. Kan logikanya begitu ya kan. Piloting dulu dengan 5 unit. Kalau memang itu bisa jalan dan menguntungkan, then you can scale up. Ya kan, jadi 10 unit, enggak langsung 80 ribu unit, dan duitnya dari mana? Nah, ini yang menakutkan. Sebab kalau sampai nanti yang ditodong adalah bank-bank himbara, ini market bisa jebol. Karena yang dikhawatirkan NPL-nya akan tinggi. Pasti lah, mau bayar pakai gimana, koperasi mana ada untungnya sih. Nah, terus caranya supaya ekonomi Indonesia ini balik, ini gimana dong untuk alat kesejahteraan rakyat? Menurut Pak Tony gimana? Apakah ini alat untuk berjudi atau gimana gitu loh? Ya, mungkin saat ini dari pemerintah sendiri juga mencoba untuk berusaha memperbaiki kondisi ekonomi. Tetapi ya, salah satu yang perlu diberantas, salah satunya gimana sih caranya ngundang asing itu masuk ke Indonesia. Foreign direct investment adalah salah satu jawaban untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Nah, bagaimana kalau dengan kondisi kalau sebuah perusahaan mau masuk ke Indonesia, terus kemudian ada premanisme tadi, mulai, dan premanisme di Indonesia ini macam-macam, Pak. Mulai dari ormas, terus kemudian ternyata kemarin kebongkar ada Kadin ya. Belum lagi nanti pemerintah daerah dengan pajak-pajaknya. Belum lagi pemerintah dari pemerintah pusat juga ada pajak-pajak. Nah, ini kan menurut saya terlalu banyak cost yang
Mungkin hal itu di Vietnam, di Cina mungkin itu nggak ada ya mungkin. Gimana? Makanya saya bilang pentingnya bukan cuma infrastruktur. Yang Pak Tony tadi contohkan itu adalah masalah suprastruktur. Ya kan ya. Bagaimana membuat easy doing business easy di Indonesia, peraturan yang jelas, izin yang gampang. Itu kita nggak punya duit bos. Kalau nggak FDI kita nggak akan pernah bisa membangun negeri ini. Percayalah ya kan, APBN kita kedodoran. Apalagi kalau nanti benar-benar realize bahwa defisit APBN kita melampaui 3%, ini bisa menyerang dolar loh, menyerang rupiah loh ya kan ya. Jadi it is a necessary condition. Kalau you have no money, you harus invite orang yang punya duit untuk invest di sini. Betul. Dan dalam hal ini masyarakat juga harus mendukung. Jangan dipalaki. Palak-palak ya, kan itu kan satu perbuatan yang memalukan tuh Kadin di Banten Tangerang itu ya kan ya. Ya kan itu manusia yang nggak ada tahu malunya sama sekali gitu, nodong gitu kan ya. Udah. Tapi drama seperti itu bukan yang pertama sih. Iya, bukan yang pertama. Iya, memang benar. Makanya gitulah makanya. Kayaknya selalu harus ada drama seperti itu setiap kali gitu kan. Iya. Terus gini nih, untuk sebagai individu nih kita ceritakan, tadi kita cerita soal global economic atau ekonomi makro. Nah, ini sekarang secara individu, skill apa Pak? Menurut Pak Tony ya, yang harus paling krusial untuk tidak menjadi dalam tanda kutip korban atas kebijakan ini? Ya, skillnya sebenarnya di Indonesia ini kan sekarang sudah mulai diberdayakan yang namanya UMKM. Ya. Nah, tapi UMKM ini juga harus mempunyai skill dan knowledge untuk mengupgrade daripada kemampuan mereka. Baik dari sisi produksi, dari sisi manajemen, dari sisi manufakturnya. Ya, gimana caranya kita harus belajar. Kenapa? Karena sebetulnya kondisi kita saat ini, Indonesia ini diuntungkan dengan yang namanya bonus demografi. Nah, apa maksudnya bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana sebuah negara itu usia produktifnya itu lebih besar dibandingkan usia lansia dan usia balita. Dan Indonesia ada di posisi ini nih. Dan kalau Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik, makanya pemerintah kan sangat optimis ya. Indonesia emas. Ya jelas. Nah, memang benar. Kalau memang dari sumber SDM-nya bisa mengcover. Tapi permasalahannya saat tahun 2000-an kan dikenal ada negara emerging market. Negara emerging market itu adalah negara yang pertumbuhan ekonominya cepat dan diramalkan akan menjadi lokomotif dunia. Waktu itu dikenal dengan nama BRICS. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Kenapa kalau mereka Raja Selatan? Iya. Kenapa kalau mereka dikatakan bahwa sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia baru? Karena mereka sebagian di antara mereka itu mengalami yang namanya bonus demografi seperti Indonesia saat ini. Sama. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata Brasil dan South Africa gagal. Tapi Cina dan Korea Selatan berhasil. Dan apa yang terjadi? Saat Cina berhasil memanfaatkan bonus demografi, ekonomi Cina melompat gila-gilaan dalam waktu 20 tahun. Ya, kalau Pak Chandra kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama saya gimana di tahun 2000-an, baik Pak Chandra maupun saya di 2000-an awal, itu Cina seperti apa? Ya jelas, lebih miskin dari Indonesia. Iya. Saat ini 80-an lah. Hanya 20 tahun kemudian langsung Cina saat ini menjadi kekuatan nomor 2 ekonomi dunia. Dulu Amerika nggak lihat apa-apa sama Cina. Dulu justru perusahaan-perusahaan Amerika itu didorong masuk ke Cina. Betul nggak, Bro? Betul. Nah, sekarang Trump bingung gimana caranya narik dari Cina balik ke Amerika. Nah, di situ luar biasanya Cina memanfaatkan bonus demografi, Pak. Dan kemudian diikutin sama Korea. Dan sekarang pun juga dulu Amerika sama Korea Selatan itu teman dekat, sekutu. Tapi kemarin juga dikenain pajak yang juga tinggi juga. Iya kan? Nah, ini kan berarti apa? Karena mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Nah, Indonesia saat ini ada di posisi itu. Dan diramalkan puncaknya di tahun 2045. Makanya dikatakan Indonesia emas. Tetapi permasalahannya kalau Indonesia masyarakatnya tidak bisa mengupgrade skillnya dia dan peraturan-peraturan pemerintah juga nggak mendukung untuk itu, maka dari bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi. Dan kalau jadi beban demografi, ya
ini masa seperti ini itu belum tentu terulang 100 tahun lagi. Iya. Nah, itu masalahnya. Oke, so saya pikir ini my last question untuk Prof. Apakah kemampuan membedakan harga pasar sama nilai sejati perusahaan itu menjadi kuncinya? Ini menyambung dari omongan Pak Tony tadi. Iya, kalau kita mau investasi ya kan, suppose you have some money to invest ya kan, jangan sembarangan. Kita harus tahu kalau invest di saham itu apakah misalnya harga Telkom di 2.800 udah murah atau kemahalan. Nah, ya kan, itu kalau mau tahu gimana itu, Prof? Oh, itu ya, itu harus belajar yang namanya company valuation. Company valuation. Dan itu kan kita. Kalau saya mau belajar sama Prof lagi nih, yang ketinggalan kemarin, itu kira-kira bisa nggak ya, Prof ya? Bisa, kan saya memberikan ini untuk semua orang dengan background apapun saja. Jadi nggak usah khawatir ya kan, saya akan membimbing dari A sampai Z bagaimana membaca laporan keuangan yang baik, bagaimana bisa membuat financial matrix untuk mengukur apakah harga saham ini kemahalan atau kemurahan ya kan. Nah, semua itu ada metode-metodenya ya kan. Nah, ini harus dipahami sebagai basic Anda berinvestasi di pasar modal. Tidak dengerin tetangga beli lantas beli gitu loh ya kan, atau rumor ya. Jadi sebagai harus jelas, detail, sistematis dan yang terpenting nggak ngawur. Ada dasarnya, ada teorinya, dan saya rasa mungkin Prof cukup kompeten. Gini, kalau Anda tahu ada dasarnya, misalnya Anda beli saham 3.000, tiba-tiba jatuh ke 2.500, karena Anda tahu bahwa nilai intrinsiknya 5.000, Anda nggak khawatir. Oh iya, jelas. Iya kan? Tapi kalau Anda nggak tahu, kan Anda bingung. Waduh, jangan-jangan turun lagi ke 2.000 nih, jangan-jangan turun sekali ke 1.000, kan kayak begitu. Prof, kalau saya pingin nih para sahabat SB30 ya, komen ya di bawah. Kalau saya pengen benar-benar belajar nih, ya kan, saya tahu cara menganalisa sebuah company itu. Ini kan juga termasuk supaya kita secara individu memanfaatkan krisis ini sebagai peluang kan. Makanya saya selalu bilang bahwa krisis itu nggak selalu jelek. Orang-orang miliarder, sultan-sultan itu lahir justru di saat krisis. Makanya Prof, tanggal 28 dan 29 Juni ini, 4 minggu lagi atau video ini nanti ditayangkan, tolong Anda harus tahu kalau Anda memang benar-benar belajar, bukan cuma belajar di YouTube, belajar di sosmed. Anda mau belajar benar-benar bagaimana menilai. Kebetulan saya ikut company valuation-nya Prof bulan lalu. Wah, ternyata ilmunya simpel gitu. Dan kita bisa menilai, betul ya Pak? Ya, betul. Ilmunya simpel ya? Betul. Oh, ternyata cuma seperti itu gitu loh. Dan Prof Heri sudah membuatnya dalam bentuk Excel ya. Dan kita diajarin gimana menggunakan Excel itu. Dan nggak mungkin ngajarin Excel di YouTube, Pak. Nggak mungkin. Jadi kita itu bahkan dari EBITDA-nya bagaimana, itu jadi kita nggak ngawur gitu. Jadi artinya saya mikir, Prof itu sampai sekolah S2 di Rasmussen University. Itu mungkin Prof harus menghabiskan waktu bertahun-tahun ya. Nah, tapi ini cuma 2 hari 1 malam gitu. Oke, Prof, kalau saya pengen mau daftar, mungkin saya tulis di kolom deskripsi tanggal 28-29 Juni, catat tanggalnya. Kalau Anda ingin langsung belajar dari ahlinya keuangan, bagaimana menilai sebuah keuangan, justru badai PHK ini adalah peluang. Justru dolar gonjang-ganjing ini adalah peluang. Justru koplak nomik ini adalah peluang. Peluang banget. Semua ini peluang. Semua peluang. Justru asal Anda tahu. Asal Anda tahu ya. Saham apa yang memberikan Anda peluang? Catat itu. Kita gas. Iya. Oke, kalau Anda tertarik, Anda langsung daftar di kolom deskripsi sekarang juga. Kita tunggu dan sampai jumpa di acara workshop. Prof, terima kasih udah mampir. Thank you. Di acara level-level ini. Saya rasa diskusi kita cukup berbobot ya, Pak. Ya, nah, sangat jadi berbobot. Jangan pesimis, tapi memang Prof Heri justru menggunakan ini justru menciptakan opportunity bagi Anda semuanya. Sukses untuk Anda. Mari kita sampai jumpa di puncak kemakmuran dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.